Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Juma Education. Nah, di video kali ini kita akan bahas nih soal-soal latihan untuk UAS, khususnya UAS Matematika untuk kelas 8. Nah, buat kalian yang ingin belajar bareng atau mau kupas tuntas soal-soal UAS supaya kalian itu terbiasa saat nanti mengerjakan soal UAS, yuk kupas tuntas bersama Jumai Education. Dan simak terus video ini sampai selesai. Oke, langsung saja menuju ke soal nomor 1. Di sini ada soal diketahui fungsi fx sama dengan 5x dikurangi dengan 6. Jika nilai dari fk sama dengan 44, maka nilai dari k adalah, nah di sini jika udah diketahui fk-nya adalah 44, maka di sini kalian tulis ulang rumusnya dengan mengganti huruf x dengan huruf k. Nah, berarti di sini f dalam kurung k sama dengan rumusnya berarti yang mana? Yang ini 5x min 6. Nah, berhubung rumusnya diganti dengan huruf k, berarti di sini 5k min 6. Nah, di sini fk-nya udah diketahui ya, berapa tadi? 44. Maka 44 ini masukkan ke dalam fk-nya, langsung taruh bawahnya. Maka 5k min 6-nya tetap. Nah, jika udah seperti ini berlaku pindah ruas. Tentu saja kalian nggak usah bingung ya kalau pindah ruas. Kita harus perhatikan tandanya. Nah, di sini kita pindah ruas ke kiri atau ke kiri sama dengan yang kita pindah ruas kita yaitu angka yang negatif 6. Berarti 44. Karena negatif 6 ini bernilai negatif, jika pindah ruas ke kiri sama dengan menjadi positif. Berarti di kanan sama dengan tinggal 5k. Nah, terus langsung kita tambahkan 44 ditambah dengan 6 hasilnya 50 ya. Lanjut 5k-nya tetap. Nah, jika udah seperti ini berarti kita bisa mengetahui k-nya dengan membagi 50 dibagi dengan 5. Berapa hasilnya? Ya, benar, 10. Berarti untuk soal nomor 1 jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 2, diketahui fungsi fy sama dengan 7y min 5. Jika nilai dari fx sama dengan 30, maka nilai dari x adalah, nah ini soal nomor 2 masih sama dengan soal nomor 1, tinggal kita mengganti huruf dan angkanya saja ya. Di sini berarti kita fungsinya atau rumusnya kita ganti dengan fx. Jika diganti dengan huruf X, berarti untuk rumusnya yang ini kita ubah menjadi X, 7X min 5. Nah, karena fx-nya tadi udah diketahui 30, berarti 30 ini masuk ke dalam fx, berarti masuk ke sini. Yang 7X min 5-nya tetap, berarti itu turun. Nah, ini kita langsung ke pindah ruas. Berarti yang negatif 5 pindah ruas ke kiri. Yang awalnya tandanya negatif berarti menjadi positif. Nah, berarti yang di kanan sama dengan atau di ruas kanan berarti tinggal 7x. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita tinggal tambahkan saja 30 plus 5 berapa? 35. Nah, ini berarti 7x. Berarti x-nya bisa kita temukan dengan membagi 35 per 7. Berarti hasilnya berapa? 5. Berarti untuk soal nomor 2 jawabannya yaitu yang A.
Lanjut ke soal nomor 3. Dua suku berikutnya dari pola 4, 5, 7, dan 10 adalah. Nah, untuk kalian jika menemukan soal seperti ini, kalian harus mengerti ya pola bilangannya seperti apa atau pola angkanya seperti apa. Nah, untuk mengetahui pola angkanya, berarti kita harus fokus pada suku pertama atau angka pertama ke angka kedua. Ini bedanya berapa? Sedangkan di sini 4 ke 5 adalah bedanya plus 1 ya. Sedangkan angka kedua atau suku kedua ke suku ketiga berarti bedanya plus berapa ini? 5 ke 7 plus 2. Nah, ini suku ketiga atau angka ketiga ke angka keempat bedanya adalah plus 3. Nah, di sini berarti pola bilangannya berurutan ya, plus 1, plus 2, plus 3. Berarti selanjutnya adalah plus 4, kemudian plus 5. Berarti 10 plus 4 berapa? 14. Terus kembali lagi ke suku selanjutnya, plus 5 berapa? 19. Berarti untuk suku selanjutnya adalah 14 dan 19. Jadi untuk jawaban soal nomor 3 yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Suku berikutnya dari pola 11, 12, 13, 15, 17, dan 20 adalah. Nah, ini sama halnya dari soal sebelumnya ya. Kita yang pertama harus mengetahui pola bilangannya terlebih dahulu, di mana suku pertama ke suku kedua ini memiliki beda berapa? Nah, di sini untuk suku pertama ke suku kedua memiliki beda plus 1. Suku kedua dan seterusnya ini plus 1. Suku ketiga keempat plus 2. Suku keempat ke suku kelima plus 2 lagi. Nah, di sini berarti plus 3. Nah, di sini berarti kita sudah mengetahui plus satunya 2 kali, plus 2-nya 2 kali, berarti di sini plus 3-nya juga 2 kali. Berarti setelah 20 jika ditambah 3 berarti hasilnya 23. Berarti untuk soal nomor 4 jawabannya yaitu yang do. Lanjut ke soal nomor 5. Selisih umur ibu dengan anaknya adalah 30 tahun. Jika 2 kali lipat umur anaknya adalah umur ibunya, maka umur ibu tersebut adalah. Nah, kita misalkan terlebih dahulu. Umur ibu itu X dan umur anak itu Y. Nah, di sini kita lanjut ke persamaan pertama. Selisih umur ibu dengan anaknya adalah 30 tahun. Yang namanya selisih berarti dikurangi dengan persamaan X min Y. Berapa selisihnya? 30. Nah, untuk persamaan kedua, jika 2 kali lipat umur anaknya berarti umur anaknya yang Y. 2 kali lipat berarti 2Y adalah umur ibunya, berarti 2Y sama dengan X. Nah, untuk menuju ke tahap selanjutnya atau tahap eliminasi, berarti kita samakan terlebih dahulu. Untuk yang persamaan pertama tetap. Untuk yang persamaan kedua berarti kita pindah ruas ke kiri. Nah, awalnya yang X menjadi min X. Untuk 2Y-nya tetap menjadi plus karena tetap di kiri sama dengan. Berarti di sini sama dengan 0. Nah, kita eliminasi yang X. Untuk mengeliminasi X berarti kita memerlukan tanda plus. Nah, min Y plus 2Y berarti tinggal Y. X-nya habis ya. Nah, Y berarti Y ini umur anak.
Nah, yang ditanyakan kan umur ibu, sedangkan umur ibu itu X. Berarti kita kembali ke persamaan pertama. Di mana persamaan pertama X min Y sama dengan 30. Nah, Y-nya kan udah diketahui 30, berarti kita ganti Y dengan 30. Berarti X-nya ketemu berapa? 60. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya yang E. Lanjut ke soal berikutnya, masih soal yang serupa. Jumlah umur Ana dengan Ani adalah 64 tahun. Jika 3 kali lipat umur Ani adalah umur Ana, maka umur Ana adalah, nah ini kita misalkan lagi, yang Ana kita misalkan A, yang Ani kita misalkan B. Nah, dimana persamaan yang pertama yaitu jika 3 kali lipat umur Ani berarti 3B sama dengan umur Ana, 3B sama dengan A. Nah, untuk persamaan yang kedua, persamaan yang pertama harusnya yang jumlah umur Ana berarti A plus B sama dengan 64. Nah, di sini bisa kita ubah terlebih dahulu ya yang ini. Berarti kita pindah ruas, min A plus 3B sama dengan 0. Dan ini tetap ya, persamaan yang kedua A plus B sama dengan 64. Nah, untuk mengeliminasi berarti kita mengeliminasi yang A. Nah, kita membutuhkan tanda plus. Nah, 3B plus B berarti 4B sama dengan 64. Berarti yang B nya ketemu berapa? 64 dibagi 4 ketemu 16. Nah, untuk yang B ini adalah umur Ani, sedangkan yang ditanyakan adalah umur Ana. Berarti kita kembali ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Untuk mempermudah kita kembali ke persamaan kedua yaitu A plus B sama dengan 64. Nah, di sini B-nya kan udah diketahui, berarti kita masukkan nilai B-nya A plus 16. Nah, A-nya berarti 64 dikurangi 16. Ketemu berapa A-nya? 48. Berarti untuk soal nomor 6 jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 7. Jika segitiga ABC dengan panjang sisi siku-sikunya adalah 8 cm dan 6 cm, maka panjang hipotenusa dari segitiga ABC adalah, nah kita gambar terlebih dahulu ya, segitiga siku-siku ABC. Berarti siku-sikunya di sini. Nah, panjang siku-sikunya 8, berarti di sini 8 cm. Sorry, gak kelihatan ya. Berarti di sini 8 cm, yang 6 cm di sini siku-siku. Terserah kalian menempatkan yang mana. Nah, yang ditanyakan itu panjang hipotenusa. Yang dinamakan panjang hipotenusa itu sama dengan sisi miringnya. Berarti ini yang ditanyakan. Nah, berarti kita pakai rumus Pythagoras, di mana AC atau sisi hipotenusa adalah AB kuadrat ya. Akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat, di mana AB-nya bernilai 6. Dikuadratkan ditambah dengan BC kuadrat berarti 36 ditambah dengan 64. Tahu ya 64 dari mana? Dari 8 pangkat 2. Berarti ini akar dari 100. Maka akar dari 100 yaitu
10. Berarti untuk soal nomor 7 jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 8. Jika segitiga ABC dengan panjang hipotenusa 13 cm dan memiliki salah satu sisi siku-sikunya sebesar 5 cm, maka panjang sisi siku-siku yang lain adalah. Nah, soal ini soal serupa dengan soal sebelumnya. Berarti untuk yang pertama kita menggambar segitiga siku-siku terlebih dahulu ya, dengan sisi hipotenusanya, di mana sisi hipotenusa itu sisi miring, berarti yang ini panjangnya yaitu 13 cm. Nah, dan memiliki salah satu sisi siku-sikunya 5 cm. Nah, kita terserah taruh di sini boleh, taruh di sini boleh. 5 cm kita taruh di sini aja ya. Berarti ini ABC. Nah, berarti yang ditanyakan adalah panjang sisi siku-siku yang lain. Yang ditanyakan yang alasnya. Berarti caranya sama. Kita menggunakan rumus Pythagoras dengan rumus BC sama dengan akar dari AC kuadrat. Nah, karena ini sisi miring yang diketahui, berarti dikurangi dengan sisi tegaknya berapa? AB kuadrat. Nah, langsung kita masukkan angkanya. Yang AC atau sisi hipotenusanya berapa? 13 cm. Berarti kita kuadratkan. Dikurangi dengan AB, berapa AB? 5 kuadrat. Nah, kita hitung hasilnya. Dimana 13 kuadrat yaitu 169. Dikurangi dengan 5 kuadrat yaitu 25. Maka hasilnya yaitu akar dari, nah, kita hitung aja. 169 dikurangi dengan 25. 6 kurangi 2, 4. Satunya turun, berarti akar dari 144. Berapa akar 144? 12. Nah, untuk jawaban soal nomor 8 berarti yang C. Lanjut ke soal nomor 9, bidang datar pada lingkaran yang dibatasi oleh satu tali busur dan busur. Berarti kita harus gambar lingkaran terlebih dahulu, di mana yang tengah adalah titik pusat. Nah, jika titik pusat dihubungkan dengan titik keliling lingkaran, namanya jari-jari. Nah, 2 kali jari-jari jika diteruskan sampai titik keliling lingkaran yang seperti ini berarti dinamakan dengan diameter. Nah, kita punya seperti ini. Nah, yang ini namanya juring. Nah, tali busur yang mana? Tali busur adalah sebuah tali yang dihubungkan antara titik keliling lingkaran dengan titik keliling lingkaran yang lain. Nah, ini namanya tali busur. Nah, untuk busurnya yang mana? Busurnya yang tepi lingkaran yang mengelilingi ini yang namanya busur. Berarti yang disebut di sini atau yang dimaksud di soal 9 ini bidang datar lingkaran yang dibatasi oleh tali busur ini dengan busur yang pinggir ini, berarti yang ditanyakan yang bidang ini yang kita arsir. Nah, ini namanya tembereng. Berarti untuk soal nomor 9 jawabannya yaitu yang E. Lanjut ke soal nomor 10. Luas daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur adalah, nah kita gambar lagi, di mana lingkaran
memiliki titik pusat, memiliki jari-jari. Nah, ini jari-jarinya jika ada 2. Dan yang busur yang mana? Yang busur yang mengelilingi ini. Nah, berarti yang dimaksud yaitu luas daerah yang diarsir ini. Ini namanya apa? Namanya juring. Berarti untuk soal nomor 10 jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 11, koefisien Y dari persamaan 4x kuadrat min 5x plus 7y. Yang namanya koefisien berarti angka yang menempel pada variabel. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu koefisien dari Y, berarti angka yang menempel pada Y, berarti di sini angka 7. Jadi untuk soal nomor 11 jawabannya yaitu yang C. Mudah bukan? Nah, ketika ada soal yang ditanyakan itu adalah koefisien dari X, maka jawabannya yang angka yang menempel pada X, dan jangan lupa tandanya. Nah, jika yang ditanyakan itu koefisien dari X, berarti berapa jawabannya? Negatif 5 ya, bukan 5 ya, bukan. Anak-anak itu kebanyakan tandanya itu lupa, padahal ini yang penting. Nah, poin pentingnya itu di tanda. Oke, berarti untuk soal nomor 11 jawabannya 7 ya. Lanjut ke soal nomor 12. Jika yang diketahui sebuah persamaan yaitu x kuadrat min 5x plus 12 sama dengan 0, maka dari persamaan tersebut konstantanya adalah. Nah, yang dimaksud dengan konstanta yaitu angka yang berdiri sendiri atau angka tanpa variabel. Nah, cara gampangnya itu angka yang tidak ada hurufnya. Berarti dari persamaan tersebut konstantanya adalah 12. Jadi untuk soal nomor 12 jawabannya yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 13, hasil penjumlahan dari 2x plus 5y dan 4x min 3y. Nah, di sini kita tulis ulang aja, gak apa-apa. 2x plus 5y plus 4x ditambah min 3y. Di sini kita kelompokkan saja x dengan x, berarti di sini 6x karena ditambah. Nah, di sini berarti plus 5y. Nah, karena ada tanda positif dan negatif yang berdekatan, berarti lebur menjadi tanda negatif 3y. Nah, di sini 6x tetap, berarti 5 dikurangi 3 hasilnya 2 plus. Berarti untuk jawaban soal nomor 13 yaitu jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 14, hasil dari 4x dikurangi dengan 14 sama dengan 66. Berarti jika yang ditanyakan itu hasil dari, berarti kita mencari nilai x-nya. Berarti di sini tulis ulang saja supaya tidak bingung. Nah, di sini berarti yang 14 pindah ruas ke kanan. Karena awalnya tandanya negatif, berarti pindah ruas ke kanan tandanya menjadi positif. Berarti di sini ditambah 14. 4x-nya turun. Nah, di sini hasil dari 66 ditambah dengan 14 yaitu 80. Kok bisa langsung 80? Oke, kita susun ke bawah saja. 66 ditambah dengan 14. 6 tambah 4 10, nyimpen 1 tambah 6 7 tambah 1 8. Oke, 80 ya. Nah, berarti x-nya bisa kita cari dengan cara membagi angka 80 dengan angka 4. Jawabannya yaitu berapa? 80 bagi 4 20. Berarti di sini x-nya ketemu
20. Jadi untuk jawaban soal nomor 14 jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 15. Faktor dari bentuk aljabar X kuadrat dikurangi dengan 9X plus 18. Berarti kita harus mencari faktor dari 18 terlebih dahulu, di mana faktor dari 18 yaitu 1 kali 8 belas, 2 kali 9, dan 3 kali 6. Nah, kita cari jika dikali hasilnya itu 18 dan jika dikurangi atau ditambahkan tuh hasilnya itu ada selisih min 9. Nah, di sini berarti yang mana? 2 dan 9 kan, kalau ini kan selisihnya kalau enggak 17 ya 19. Kalau ini kan kita cari selisihnya kalau enggak 11 ya 7. Nah, kalau yang ini kita cari selisihnya yaitu 9, kalau enggak gitu 3. Berarti di mana yang ada seangka 9-nya di sini? Berarti yang faktornya ini 3 dan 6. Nah, jika dikali itu hasilnya 18 dan jika ditambahkan hasilnya min 9. Berarti yang bernilai negatif yang mana? Ya, kedua-duanya harus bernilai negatif. Jadi nanti faktornya seperti ini. X min 3 dikalikan dengan X min 6. Nah, kalau kalian tidak percaya, kalian boleh kembalikan lagi dengan perkalian skema ya. Nah, seperti ini. X kali X, X kuadrat. X kali min 6X, X kali min 6, min 6X. Terus min 3 kali X, min 3X. Lanjut, min 3 kali min 6 plus 18. Nah, di sini kan kita bisa tambahkan. Berarti di sini tetap X kuadrat, min 6X ditambah dengan min 3X, berarti min 9X. Nah, di sini plus 18. Langsung kita cocok ke soalnya. Berarti untuk faktor dari bentuk aljabar X kuadrat min 9X plus 18, berarti jawabannya yang ini. Berarti yang mana yang cocok? Yang A. Lanjut ke soal nomor 16. Nah, ini soalnya itu hampir sama kayak soal sebelumnya ya. Berarti kita cari faktor dari 27, di mana 27 itu hasil perkalian dari 1 dan 7. 1 dan 27. 2-nya nggak bisa ya. 3 kali 9. Udah ya. Nah, mana yang jika dikali hasilnya itu 27 dan jika ditambahkan itu hasilnya negatif 12. Berarti yang mana? Nah, ini kan antara hasilnya 26 dan 28. Di sini hasilnya antara 6 dan 12. Berarti kita pakai yang kedua. Nah, untuk bisa menghasilkan negatif 12, berarti yang membutuhkan tanda negatif yang mana? Keduanya ya. Nah, berarti kita pakai X min 3 dengan X min 9. Kenapa? Karena kalau jika salah satunya itu plus, nah misal nih kita pakai plus 3, yang 9-nya pakai min 9. Nah, di sini kan plus 3 sama min 9. Berarti nanti hasilnya itu menjadi X kuadrat min 6X min 27. Nah, misal nih kalau kita pakai yang X min 3, terus yang kedua pakai X plus 9, berarti nanti hasilnya itu X kuadrat ya, terus plus 6X min 27. Nah, berarti jawabannya yang tepat untuk menghasilkan yang ada di soal berarti yang X min 3 dan X min 9. Jadi yang A.
Lanjut ke soal nomor 17. Faktor dari bentuk aljabar X kuadrat dikurangi dengan 2X dikurangi dengan 35. Berarti kita sama saja dengan soal yang sebelumnya. Berarti kita cari faktor dari negatif 35. Nah, di sini faktor dari negatif 35 berarti berapa? 1 kali 35 dan 5 kali 7. Nah, untuk yang berpotensi dengan selisihnya itu min 2 atau jika ditambah itu hasilnya min 2 atau negatif 2, berarti kita pakai yang perkalian yang kedua. Nah, untuk menghasilkan negatif 2 berarti kita yang kita kasih tanda negatif yang mana? Nah, misal nih yang kita kasih untuk pemisahan 1 yang kita kasih tanda negatif itu 5, berarti X min 5 X plus 7. Nah, nanti hasilnya akan berapa? Nah, X kuadrat plus 7X min 5X min 35. Nah, kita kelompokkan yang X nya berarti plus 2X nanti ya. Nah, berarti yang ini bukan. Misal kita yang negatifnya kita taruh di negatif 7, yang 7 berarti X plus 5 dengan X min 7. Kita kali skema kayak yang tadi, berarti X kuadrat min 7X plus 5X min 35. Nah, ini selisihnya berapa? Min 2X. Berarti kita bisa kembalikan ke soal. Nah, ini berarti untuk faktornya berarti yang ini, yang negatifnya itu yang 7, berarti X plus 5 X min 7. Berarti untuk jawaban soal nomor 17 yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 18. Hasil perkalian dari X plus 4 dan X plus 2 adalah. Nah, di sini jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian hanya memerlukan perkalian skema atau perkalian berurutan. Nah, X dengan X berapa? X kuadrat. Lanjut, X dengan 2 berarti plus 2X karena di sini tandanya plus. Nah, lanjut yang bagian atas 4 kali X plus 4X ya, perhatikan tandanya. Lanjut yang terakhir 4 kali 2 plus 8. Nah, di sini kita kelompokkan berarti X kuadratnya turun. Nah, 2X sama 4X jadi 6X. Yang 8 tetap. Udah ketemu. Berarti jawaban soal nomor 18 jawaban soal nomor 18 yaitu yang mana? Yang A. Lanjut ke soal nomor 19. Suatu fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan 3x plus 7. Nah, nilai dari f dalam kurung 2 adalah, nah di sini kan namanya fx. Nah, fx di sini tuh f2, berarti x-nya kita ganti dengan 2. Berarti kita tulis ulang rumusnya atau rumus fungsinya. F-nya berapa? 3x plus 7. Nah, berhubung fx, x-nya kita ganti 2. Berarti di sini 3 kali 2 ditambah 7. Nah, 3 kali 2 berapa? 6 plus 7. Berarti hasilnya berapa? 13. Berarti jawaban untuk nomor 19 yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 20. Suatu fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan 3x plus 7. Nah, nilai dari f negatif 5. Nah, ini sama dengan soal sebelumnya ya. Berarti x-nya kita ganti dengan negatif 5. Nah, untuk langkah yang pertama kalian harus tulis ulang rumusnya. Berarti di sini fx sama dengan 3x plus 7. Nah, berhubung di sini f-nya negatif 5,
Berarti X-nya kita ganti negatif 5. Nah, di sini berlaku perkalian positif dengan perkalian negatif. Hasilnya negatif. Negatif berapa? Negatif 3 kali 5, yaitu negatif 15. Plus 7. Nah, berapa? Kalian punya utang 15, kalian bayar 7. Masih hutang atau udah lunas? Masih hutang. Masih hutang berapa? Yaitu masih hutang 8. Berarti jawaban untuk soal nomor 20 yaitu yang E. Lanjut ke soal nomor 21. Jika X dan Y adalah akar dari sistem persamaan 2X plus 3Y sama dengan 2 dan 4X dikurang Y sama dengan 18, maka sistem dari 2X plus Y, maka nilai dari 2X plus Y adalah, nah di sini kita pakai sistem eliminasi dan substitusi, di mana persamaan yang pertama yaitu 2X plus 3Y. 2X plus 3Y sama dengan 2. Nah, untuk persamaan yang kedua yaitu 4X min Y sama dengan 18. Nah, kita akan eliminasi yang X agar nanti perkaliannya tidak terlalu besar. Nah, untuk eliminasi X, untuk persamaan yang satu kita kalikan dengan 2 di sini. Nah, untuk persamaan yang kedua kita kalikan dengan 1. Nah, agar nanti kita bisa sama-sama mendapatkan hasil 4X dan bisa dieliminasi. Nah, 2X kali 2 sama dengan 4X. 3Y kali 2 sama dengan plus 6Y ya. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, di sini 4X kali 1 berarti persamaan yang kedua tetap ya. Nah, untuk menghilangkan variabel X berarti kita di sini membutuhkan tanda minus atau negatif. Nah, berarti X-nya di sini habis. Nah, 6Y negatif, 6Y dikurangi dengan min Y berarti jadi positif 6Y plus Y, berarti hasilnya 7Y. Nah, di sini 4 dikurangi dengan 18 berarti negatif 14. Ya, ini ya, paham ya? 4 dikurangi 18. Nah, ini kan yang besar yang negatif 18, berarti hasilnya negatif. Nah, Y-nya bisa kita cari dengan membagi negatif 14 dengan 7. Berapa? Y-nya berarti negatif 2. Nah, di sini kita udah ketemu Y-nya. Berarti untuk mencari X, kita terserah mau masukkan ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Untuk mempermudah berarti kita masukkan ke persamaan 1 aja. Berarti di sini kita tulis 2X plus 3Y sama dengan 2. 2X-nya tetap karena X-nya nanti kita cari, plus 3 nilai Y-nya masukkan berarti negatif 2 sama dengan 2. 2X tetap. Nah, ini jadi negatif 6 ya. 3 kali negatif 2 kan negatif 6 sama dengan 2. Nah, di sini negatif 6 nya pindah ke ruas kanan berarti jadi positif. Nah, 2X nya sama dengan berapa? 2 tambah 6 8. Berarti X nya kita bisa cari dengan membagi 8 per 2 sama dengan 4. Nah, X-nya udah ketemu, Y-nya udah ketemu, berarti kita masuk ke pertanyaan ini. Nah, berarti 2X plus Y. Nah, kita masukkan nilai X, Y-nya 2 kali X-nya berapa? 4 plus Y-nya min 2. 2 kali 4 8 min 2 berarti hasilnya 6. Nah, berarti untuk
soal nomor 21 jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 22. Berapakah hasil dari 7x plus 5y dikurangi dengan 20 jika nilai x-nya sama dengan 3? Oke. Berapakah hasil dari 7x plus Lanjut ke soal nomor 22. Berapakah hasil dari 7x plus 5y dikurangi dengan 20 jika nilai x-nya sama dengan 3 dan nilai y-nya sama dengan 5? Berarti kita masukkan nilai x-nya kita ganti 3, nilai y-nya kita ganti 5 ya. Nah, untuk langkah yang pertama kalian tulis ulang rumusnya. 7x plus 5y dikurangi dengan 20. Nah, x-nya kita ganti 3. Nah, y-nya kita ganti 5. Dikurangi dengan 20 tetap. Berarti di sini berlaku perkalian 7 kali 3 21. Nah, plus 5 kali 5 25. Dikurangi dengan 20-nya turun. Nah, di sini 21 tambah 25 yaitu 46. Dikurangi dengan 20. Berarti hasilnya berapa? 26. Nah, berarti untuk jawaban soal nomor 22 yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 23. Pak Wawan menjual 2 ekor burung dan 2 ekor ayam seharga 130.000. Kemudian dia menjual seekor burung dan 3 ekor ayam seharga 135.000. Berapakah harga seekor ayam? Nah, ini penalaran dari soal aljabar. Yang pertama kalian harus memahami soal tersebut. Nah, kita jadikan persamaan. Untuk persamaan yang pertama, kita misalkan seekor burung itu A dan seekor ayam itu B. Nah, berarti 2 ekor burung berarti 2A dan 2 ekor ayam berarti plus 2B. Nah, seharga 130.000 berarti sama dengan 130.000. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, kita baca lagi soalnya. Kemudian dia menjual seekor burung. Nah, burung tadi kita misalkan dengan A ya. Kalau seekor burung berarti hanya A, kan 1. Nah, 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Dan 3 ekor ayam berarti plus 3B. Nah, seharga 135.000. 135.000. Nah, kita eliminasi ya, pakai metode eliminasi dan substitusi. Nah, kita terserah, berarti yang ditanyakan dulu seekor ayam. Ayam kan kita misalkan dengan B, berarti kita langsung eliminasi yang A. Nah, untuk eliminasi yang A berarti untuk menghilangkan A, kita mengalihkan 2 untuk persamaan yang kedua dan mengalihkan 1 untuk persamaan yang 1. Nah, 2A kali 1 2A tetap ya, ini 2A. Nah, 2B kali 1 tetap 2B. Nah, 130 nya tetap. Nah, untuk A nya jika dikali 2 2A plus 3B kali 2 6B sama dengan 135 kali 2 yaitu 270. Nah, untuk menghilangkan A di sini kita membutuhkan tanda negatif agar A-nya bisa kita coret. Nah, 2B min 6B plus sama minus. Ini kan ibaratnya 2B plus min 6B gini kan. Nah, ini kan ada tanda plus sama negatif lebur jadi 1, berarti 2B min 6B berarti min 4B sama dengan, nah berarti untuk 130.000 dikurangi dengan 270.000 hasilnya negatif 140.000. Nah, di sini kita bisa menemukan B-nya langsung atau harga dari ekor
ayam. Dengan membagi 140.000 dengan 4. Ketemu berapa? Nah, 35.000. Karena negatif dibagi negatif kan positif. Nah, berarti untuk jawaban soal nomor 23 yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 24. Diketahui jumlah dua bilangan yaitu 54 dan selisih bilangan tersebut adalah 14. Maka jika kedua bilangan tersebut dikali akan menghasilkan berapa? Nah, di sini ada pernyataan jumlah dua bilangan. Berarti bilangan yang pertama kita misalkan X, bilangan yang kedua kita misalkan Y. Berarti kalau jumlah ditambah, hasilnya berapa? 54. Oke, kita fokus ke kalimat yang kedua. Dan selisih bilangan tersebut. Nah, selisih berarti dikurangi X min Y. Nah, hasilnya berapa? 14. Nah, jika yang ditanyakan adalah kedua bilangan tersebut dikali, berarti kita harus mencari X dan harus mencari Y. Nah, di sini kita pakai metode eliminasi. Terserah mau yang eliminasi yang mana. Kita eliminasi yang X terlebih dahulu dengan menggunakan tanda kurang. Nah, ini X-nya habis. Y min Y berarti jadi plus, jadi 2Y. Nah, 54 dikurangi dengan 14 hasilnya 40. Nah, di sini ketemu dong Y-nya berapa? Y-nya berarti hasil bagi dari 40 dibagi 2. Nah, berarti Y-nya ketemu 20. Nah, di sini kita udah menemukan nilai Y-nya, berarti kita tinggal mencari nilai X dengan memasukkan ke persamaan yang kedua. Nah, X untuk Y-nya, nilai Y-nya berarti kita ketemu 20. Berarti Y-nya diganti dengan angka 20. Karena Y-nya masih di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan menjadi positif. Nah, berarti X-nya bernilai 34. Nah, di sini kita udah menemukan nilai X-nya. Nilai Y-nya berarti yang ditanyakan adalah jika kedua bilangan tersebut dikali. Berarti kita tinggal ngalikan 34 dengan 20. Hasilnya berapa? 680. Berarti untuk soal nomor 24 jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal terakhir. Diketahui sebuah figura memiliki panjang 3/5 cm dan lebar 3/2 cm. Maka berapakah luas figura tersebut? Nah, di sini gambar dari figura kan persegi panjang. Berarti untuk mencari luas figura tersebut, berarti kita memiliki rumus panjang kali lebar, di mana panjangnya yaitu 3/5 dikali dengan lebarnya yaitu 3/2. Nah, di sini bentuk akarnya kan tidak sama. Nah, kita kalikan atau kita fokus pada angka yang utama dulu, yaitu 3 kali 3 adalah 9. Lanjut, kita fokus pada angka yang ada di dalam akar. Berarti akarnya akan menjadi 1. Nah, akarnya hanya ada 1. Nah, tinggal di dalam akar angkanya berapa? 5 kali 2 yaitu 10. Berarti untuk jawaban soal nomor 25, 9 akar 10 cm kuadrat. Berarti untuk soal nomor 25 jawabannya yaitu yang C.